Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Faiz. Nah, Kiai tadi soal penyebutan memakmurkan masjid Iya, dalam iya, Quran, Kiai. iya. Nah, ini bagaimana mengartikannya? Apakah tadi terkait dengan ekonomi ataukah justru harus rutin untuk sholat berjamaah di Iya, dalam masjid? iya. Ataukah ada kaitannya dengan memajukan lingkungan sosial di Betul, sekitar masjid, Kiai? betul. Jadi yang mana sebetulnya, Kiai? Itu dibedakan dua hal. Yang Hmm, pertama, waktu saya ngaji dulu, innama ya'muru masajidallah. Yang dikatakan imaratul masjid itu yang menghidupkan masjid dengan ibadah. Jadi dilihat misalnya orang yang mondar-mandir sholat berjamaah. hmm, Karena di masjid itu sholat berjamaahnya ada orang, maka masjid itu kan hidup, Mbak Eva. iya. Ya, kemudian ada yang menggunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang sholat. Belajar fikih sholat, Iya. mengingatkan kepada Allah. Ini dulu yang oleh guru saya dikatakan inilah prioritas pertama yang dikatakan imaratul masajid. Jadi membangun, menghidupkan masjid itu dengan sholat berjamaah, Mm-mm. menghidupkan masjid dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan iktikaf misalnya, dengan kajian, pengajian. Ini utama. Iya. Karena inilah yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memimpin sholat berjamaah di masjid, Nabi mengajar, Nabi memberikan pencerahan kepada umat, itu semuanya dilakukan di dalam masjid. Tetapi kemudian kata guru saya, ini ada yang namanya malayatimul wajibu illa bihi. Ada sesuatu pekerjaan, dia bukan pekerjaan utama dari pekerjaan tertentu, tetapi dia menjadi penopang nih Mbak Eva. Nah, tentu di zaman ini kan berbeda Mbak Eva. Iya. Supaya orang itu rajin datang ke masjid, itu mungkin butuh suasana yang nyaman. Iya. Seperti contohnya di Jakarta. Sekarang banyak sekali masjid yang menggunakan pendingin ruangan. Betul. Yang dulu AC itu dianggap barang mewah. Iya. Sekarang menjadi kebutuhan. Kebutuhan. Misalnya ada orang suka datang ke masjid itu, apalagi seperti saya Mbak Eva ya, orang yang mungkin relatif sore hari itu belum pulang ke rumah. Saya kadang-kadang butuh ganti pakaian. Saya mau sholat tuh ragu-ragu, sarung saya suci atau enggak. Maka saya mencari masjid yang toiletnya bersih, yang toiletnya memudahkan saya mengganti pakaian. Nah, ketiga toilet itu terwujud, ketiga pendingin ruangan itu ada, Iya. maka dia akan memberikan kontribusi kan terhadap peningkatan kehadiran orang ke dalam masjid. Maka kata guru saya dulu waktu saya ngaji, yang seperti ini menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dari tafsir imaratul masajid di masa ini. Oke. Jadi di masa lalu Mbak Eva, memakmurkan masjid itu kan tidak perlu banyak effort ya. Iya. Masjidnya Nabi itu tanah. Gitu loh. Makanya kemudian ketika ada orang bicara hukum tidur di masjid, sederhana aja boleh. Karena kalau nanti dia misalnya ada najis yang keluar, ada iler, kan tinggal disapu-sapu Iya, pakai iya. sapu lidi, itu tanah, itu pasir misalnya, itu ada debu, selesai. Tapi hari ini kan ada karpet. Iya. Hari ini ada keramik, hari ini butuh perawatan, Iya. ya kan? Toiletnya Iya. macam-macam. Nah, oleh karena itu bagian dari imaratul masajid, kata guru saya, itu adalah aksi yang bersifat spiritual langsung, seperti sholat, seperti zikir, dan ada aksi yang berupa penyediaan sarana dan prasarana yang membuat masjid itu ramah. Oke. Nih, ramah dengan kaum difabel misalnya. Kan sekarang Mbak Eva, ya kalau di Mekah kan udah dari dulu ada kursi, Iya. ya kan, untuk sholat, Ya. ya kan. Nah sekarang di Indonesia kan baru tuh ada kursi. Sekarang ada misalnya kursi roda, Ya. bahkan ada yang disediakan yang pakai listrik misalnya. Dan itu semua bagian dari imaratul masajid. Nah, siapa saja Kiai yang dalam fikih yang berkewajiban untuk Iya, ikut memakmurkan masjid? Apakah hanya orang-orang yang menjadi pengurus iya. atau masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan masjid atau siapa saja sebetulnya Kiai? Tergantung kondisinya. Nah. Kalau masjid itu punya struktur kepengurusan, maka kewajiban melakukan imaratul masajid dalam artian perawatan, ya, penyediaan sarana prasarana itu menjadi kewajiban pengurus. Masyarakat kewajibannya mengingatkan, memberi support dalam bentuk sumbangan. Tetapi tata kelolanya kan sudah ada manajemennya. Kalau imaratul masajid diartikan sebagai kegiatan yang bersifat
physically masjid. Oke. Tetapi kalau dikaitkan dengan kegiatan yang bersifat spiritual tadi, rohani, seperti sholat berjamaah, seperti hadir di pengajian dan sebagainya, maka itu menjadi beban masyarakat. Ya. Nah, masyarakatnya masyarakat mana? Itu yang dikatakan di dalam fikih, itu ada namanya tata ruang. Jadi tata ruang itu kalau di tata ruang, hierarki pemerintahan, itu dalam sholat juga ada. Siapa mereka yang punya kewajiban Mbak Eva untuk memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah? Itu dikatakan orang yang 40 rumah. Jadi masjid di tengah nih Mbak Eva. Ya. 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, dan 40 ke belakang. Oh. Ini yang dikatakan di dalam fikih itu tetangga. Ini yang punya kewajiban sosial nih. Oke. Maka Mbak Eva hati-hati nih, kalau Rumah. masak sop enak, tahu-tahu masih tembus sampai 20 rumah, itu masih bagian dari tetangga. Tetangga. Mbak Eva. Nah, yang seperti ini di dalam fikih mereka lah yang punya kewajiban. Jadi kalau sampai nanti ada syariat yang hilang, syariat yang hilang tuh misalnya terus nggak ada orang berjamaah, Iya. bahkan ada masjid yang kemudian azan nggak terdengar Mbak Eva. Ya, nggak ada yang azan, Iya, iya, gitu. Padahal masjidnya bagus, masjidnya besar. Kemudian tidak ada lagi yang sholat di situ. Maka mereka yang punya kesempatan dalam 40 ini, ada yang penganggur misalnya, tidak punya pekerjaan, tapi tidak punya kepedulian terhadap itu. Nanti ada tanggung jawab di akhirat yang bersifat kolektif. Nih, dipanggilin semua nih yang 40 rumah tadi. Kata yang satu mungkin lolos nanti. Iya. Kamu kenapa? Loh, kan saya dokter Pak, saya harus mondar-mandir ke klinik. Loh, kamu kenapa? Ya kan saya harus jaga anak saya misalnya. Loh, kamu kenapa? Main game Pak. Ah, ini diseret nih, ya kan? Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab kolektif dalam kaitan dengan itu. Oke, wah. Ilmu yang baru ini Iya, Kiai ya. iya. 40 rumah ke depan, Iya, ke belakang, iya, kanan iya. kiri ya Iya. Kiai ya. Itu 40 itu Mbak Eva, jangan tanya ayat Qur'annya, jangan tanya hadisnya. Iya. Itu adalah manifestasi dari pemahaman para ulama ketika mendefinisikan apa sih yang dikatakan tetangga, apa sih yang diwajibkan di dalam agama, memiliki kesetiakawanan sosial. Siapa sih yang terkena fardu kifayah kalau sholat jenazah misalnya kan, kalau udah ada yang sholat kan saya nggak dosa. Iya. Tapi kalau semuanya nggak sholat, maka saya ikut dosa. Ikut dosa. Nah, ini dibuat teritorialnya. Nah, teritorial ini itu berdasarkan pemahaman. Jadi Anda jangan kemudian, Pak yang 41 nggak kena ya. Ya, ini tergantung kan Mbak Nah, Eva. kalau di apartemen Ya, misalnya itu. bagaimana Nah, Kiai? itu maksud saya. Bukan cuma di apartemen, bahkan di tempat yang penduduknya relatif sedikit, Mbak Iya, Eva. iya, iya. Kalau di Jakarta mudah sekali seperti itu. Tapi misalnya di pedalaman, yang namanya satu RT, itu mungkin satu kelurahan di Jawa. Bisa jadi penduduknya itu sedikit. Iya. Ya, bisa jadi Mbak Eva orang politisi kan tahu dapil ya. Jadi kadang-kadang Mbak Eva, mungkin di satu tempat kita kecamatan itu Iya. ratusan ribu. Iya. Di sana mungkin ya satu kabupaten itu cuma ribuan. Iya. Gitu kan. Nah, yang kayak begini Mbak Eva, itu bukan berarti angka yang pasti. Ya. Itu adalah pendekatan. Kalau ukurannya Jakarta 40 lah. Mungkin kalau ukurannya di Papua, mungkin kita lebarkan sampai 200 misalnya. Iya. Karena rentangnya terlalu sedikit kalau Sedikit, betul. atau kalau ngelihat teritorial letak rumahnya, mungkin justru dimajuin. Gitu loh. Kalau di Jakarta 40 kan masih sampai situ. Iya. Kalau di Papua 40, wah bisa sampai ujung. Maka kita beda kota, beda jangan-jangan kota. gitu. Maka kita kecilkan, oh 10. Oke. Nah, itu semua adalah menggunakan kebiasaan. Iya. Feeling, insting, kepantasan, dan proporsional. Baiklah. Baiklah Kiai, kita akan lanjutkan lagi soal membahas bagaimana kita memperlakukan masjid dari kacamata fikih, tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.